Hai Bre, buat kalian yang lagi nyari HP gaming, mungkin ini adalah saat yang tepat. Ini adalah Tecno Pova 5 yang biasa ya, bukan yang versi Pro. Dan sekarang harganya tuh udah turun sampai 200.000. Lebih tepatnya sekarang harganya 2.099.000 dari harga awal 2.299.000. Ini langsung dari official store-nya Tecno ya, jadi aman dan pastinya banyak vouchernya. HP ini sangat worth it sekali. Karena dengan harga segitu, kalian bisa mendapatkan HP dengan chipset Helio G99, baterai 6000 mAh, RAM 8GB dengan storage 256GB, fast charging 45 watt, dan masih banyak lagi. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung aja bahas kelebihan dan kekurangan dari Tecno Pova 5 ini. Kita mulai dari bagian desain dulu kali ya. Untuk masalah desain sebenarnya selera masing-masing sih, tapi menurut saya ini cakep. Meskipun mengusung tema gaming, ini tergolong simple, nggak kayak HP gaming lainnya yang terkesan ramai. Modul kameranya juga bentuknya unik, terus bagian belakangnya ini kayak transparan gitu. Tapi sebenarnya ini permukaannya rata dan glossy ya, jadi mudah banget kotor karena sidik jari. Oh ya, bentuk HP ini mengkotak ya, sudah mengikuti tren HP saat ini. Bagian kanan di sini ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint yang punya kecepatan baca yang lumayan cepat nih. Terus bagian kanan ada tempat kartu SIM yang bentuknya gini. Ini sudah triple slot ya, jadi mantap. Terus bagian sini ada semacam karet yang fungsinya mungkin menahan debu atau air supaya nggak masuk gitu. Bagian atas ada speaker. Di bawah ini cukup rame. Ada lubang jack 3,5 mm, mikrofon, lubang Type-C, dan speaker. Jadi HP ini sudah dua speaker ya, di atas dan di bawah sini. Mantap. Lanjut di bagian layar nih. HP ini menggunakan jenis layar IPS LCD seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Ini lumayan bongsor ya, jadi agak susah digunakan satu tangan. Ditambah HP ini juga cukup berat dengan bobot sekitar 219 gram. Jadi tangan kita lebih cepat merasa pegel. Untuk bezel di sini lumayan tebal, terutama di bagian dagunya. Layar HP ini juga dibekali refresh rate tinggi 120Hz dan tingkat kecerahan layar mencapai 580 nits. Digunakan di dalam ruangan ini aman-aman aja, masih terlihat jelas. Sedangkan untuk penggunaan outdoor masih bisa terlihat tapi kurang maksimal. Oh iya, kalau kalian bosan dengan Pony Water Drop, untungnya HP ini sudah pakai pansol. Ini kameranya 8 megapiksel. Kalau mau selfie atau video call di kondisi kurang cahaya, di samping ini juga ada lampu LED flash yang bisa membantu banget. Ngomongin soal kamera nih, Tecno Pova 5 punya dua buah kamera belakang. Namun seperti biasa anggap satu aja. Ya, keluarga Transcend Holding emang gitu. Ngasih kamera 3 biji, namun yang punya fungsi paling dominan cuma satu. Yang lain cuma mempercantik tampilan aja. Oke, kamera utama ponsel ini punya resolusi 50 megapiksel yang ditemani kamera depth sensor 0,08 megapiksel. Tuh kan. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dalam kondisi siang hari tergolong bagus. Dari segi warna dan detail gambar udah cukup bagus, tapi sedikit lebih terang dari aslinya. Untuk foto malam hari dalam mode auto, warna dan detail gambarnya masih bisa terjaga. Ada juga mode malam yang hasilnya akan lebih gonceng ya. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Tecno Pova 5 dengan resolusi Full HD 30fps. Ultra stabil juga aktif ya, jadi lumayan anteng. Untuk kualitas suara gambar bisa dinilai sendiri ya. Ya, ini resolusi Full HD 60fps. Tapi sayangnya fitur ultra stabilnya tidak aktif ya. Hanya aktif di resolusi Full HD 30fps. Jadi agak gempar sedikit.
Ya, ini resolusi 2K 30 fps. Ini mentok ya. Ultra stabil juga tidak aktif, jadi masih mengandung goncangan. Untuk kamera depan kualitasnya seperti ini, meskipun ultra stabilnya aktif tapi sedikit mengandung goncangan ya. Dengan dual speaker yang sudah stereo, tapi ini punya kualitas yang lumayan. Suara yang dihasilkan keras dan cukup jelas, tapi bassnya itu kurang nendang. Mirip-mirip lah sama Infinix Note 30. Emang ini satu keluarga ya. Ini bisa jadi kelebihan POVA 5, karena saat dipakai buat main game, suara yang dihasilkan keluar dari dua arah, jadi lebih hidup aja gitu. Lanjut pada aspek performa. Namanya ponsel gaming, aspek performa jadi hal yang paling penting. Untungnya POVA 5 ini ditenagai chipset Helio G99 yang skor Antutunya sudah cukup tinggi, yakni di angka 340 ribuan. Cukup banget buat libas beberapa game berat seperti Mobile Legends, PUBG, bahkan Genshin Impact. Ditambah lagi, HP ini punya RAM gede 8GB yang buat main game makin lancar. Gak cuma game aja yang lancar, buat buka beberapa aplikasi sekaligus juga ini bisa diandalkan banget. Masih kurang, storage juga gede nih, 256GB yang lega banget. Sayangnya di sini untuk multitask-nya hanya mendukung 5 titik sentuhan aja. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, udah cukup enak buat scrolling sosmed atau gaming. Tapi buat pengguna yang punya aktivitas yang membutuhkan lebih dari 5 jari secara bersamaan, ini mungkin jadi sebuah masalah. Oke, untuk menguji performanya, saya coba mainin game PUBG Mobile. Untuk grafik di sini mentok di high ya, frame rate-nya juga high atau bisa di smooth ultra. HP ini juga support sensor gyro yang mantap sekali, udah hardware, jadi sangat responsif. Dalam permainan aman-aman aja, nggak ada frame drop, sentuhan juga sangat responsif. Hal ini juga sama saat bermain Mobile Legends dengan grafik rata kanan. Enak-enak aja dan sentuhan juga sangat responsif. Nah, sektor baterai juga jadi unggulan nih. Karena punya kapasitas 6000 mAh, HP ini bisa buat main game berjam-jam. Untungnya, Tecno juga ngasih fitur fast charging 45 watt. Jadi nggak pakai nunggu lama kalau baterainya habis. Butuh sekitar 1 jam aja ngisi baterai ini dalam keadaan kosong sampai 100%. Saya juga sudah tes untuk ketahanan baterainya dengan mengatur kecerahan layar dan volume di angka 50%. Saya gunakan nonton YouTube sekitar 30 menit, baterainya hanya berkurang 4% saja. Main PUBG dengan grafik tinggi selama 1 jam, baterai hanya berkurang 10%. Dan main Mobile Legends dengan grafik rata kanan selama 1 jam, baterainya juga berkurang 10% aja. Oh ya, satu lagi, HP ini juga ada fitur NFC, mantap sekali. Oke, untuk kesimpulannya, dengan harga sekarang, HP ini sangat worth it sekali. Dibandingkan dengan HP dari brand lain di kelas harganya, POVA 5 punya beberapa keunggulan. Pertama, chipsetnya yang ngebut. Kedua, RAM 8GB. Ketiga, storage-nya juga lega di 256GB. Keempat, untuk kamera ini biasa aja, tapi menariknya sudah punya fitur penstabil gambar. Kemudian ada baterai 6000 mAh dan fast charging 45 watt. Ada NFC-nya juga. Untuk kekurangan HP ini mungkin di bodinya yang bongsor sama bobotnya. Itu aja sih. Sulit sekali mencari kekurangan di kelas harganya ini. Kalau kalian tahu, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.